Pemerintah memberi kesempatan bagi masyarakat umum untuk mengikuti acara bendera 17 Agustus di Istana Merdeka secara langsung. Namun masyarakat umum diharuskan untuk mendaftarkan diri di website terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket antrian. Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk menghadiri upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, masyarakat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui situs pandang.istanapresiden.go.id. Untuk mengikuti proses pendaftaran, calon undangan harus melengkapi syarat, seperti mengisi data diri lengkap dan email aktif, mengunggah foto KTP, serta mengunggah swafoto bersama KTP. Jika proses itu berhasil, calon undangan akan menerima konfirmasi melalui email yang telah didaftarkan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan keamanan data sekaligus menghindari pemalsuan identitas. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pendaftaran dibuka, yakni Senin 4 Agustus 2025 pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dalam waktu setengah jam, lebih dari 26.000 pengguna mengakses situs resmi Istana untuk memperebutkan kuota terbatas untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Pendaftar berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Peminat terbesar berasal dari Jakarta, disusul Jawa Barat, dan juga Banten. Atas tingginya animo masyarakat, Istana memberikan kuota tambahan bagi masyarakat untuk mengikuti upacara di Istana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menjelang perayaan HUT RI ke-80, suasana meriah terasa hingga ke Lembah Balim di Pegunungan Papua. Warga dan wisatawan berkumpul menikmati festival budaya dengan tarian adat, perang-perangan hingga alunan musik pikon yang khas. Ribuan warga dari berbagai distrik di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan memadati lokasi Festival Budaya Lembah Baliem. Festival tahun ini menampilkan beragam atraksi budaya seperti tarian adat, perang-perangan, lomba garapan babi, hingga pertunjukan musik pikon yang dimainkan secara kolektif oleh warga. Ketua Tim Penggerak PKK Jayawijaya, Idawati Waromi Murib menyebut, hingga hari kedua lebih dari 1.000 wisatawan datang ke lokasi festival. 300 dan Nusantara hampir 800, dan semua ya hari ini bisa berjalan lancar dan sangat antusias mereka mengikuti Festival Budaya Lembah Balim yang ke-33 tahun 2025 ini. Festival Budaya Lembah Baliem ke-33 ini digelar selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI di Papua. Ya pemirsa, ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur mempunyai cara unik dalam menyambut HUT RI ke-80. Mereka membuat lampion berbentuk ubur-ubur dengan gemerlap cahaya sebagai wujud syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Warga lingkungan Sumber Tumpuk, Desa Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kompak menghiasi kampungnya dengan lampion berbentuk ubur-ubur. Ada 1.000 lampion ubur-ubur dibuat warga dalam menyambut perayaan kemerdekaan RI ke-80. Lampion berwarna-warni ini menggantung indah di atas jalan kampung, menghasilkan cahaya gemerlap saat malam hari. Warga juga memasang bendera merah putih di setiap rumahnya. Alhamdulillah sih, pertama sebetulnya ini kita karena di desa ini kan sudah 2 tahun ada lomba kebersihan kehiasan antar dusun. Nah tahun kemarin karena dusun kami Sumber Tumpuk tahun kemarin juara 2, sehingga kami dan warga sepakat pengen bagaimana memenangkan kontestasi perayaan kemerdekaan itu, sehingga di bulan Januari kemarin kami musyawarah membuat resep tampilan dengan ubur-ubur. Bagi warga, ini bukan sekedar hiasan, tapi bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia yang tahun ini menginjak usia 80 tahun.
Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puluhan pedagang pasar Barito menggelar aksi menolak mengosongkan dan menutup akses Jalan Barito, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pedagang meminta pemerintah Provinsi Jakarta melindungi usaha kecil menengah sesuai amanat konstitusi. Katanya merdeka! Mana merdeka saat ini? Dengan membawa spanduk dan poster, puluhan pedagang pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 menggelar aksi di depan Pasar Barito, Jalan Mahakam, Taman Barito, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Mereka meminta Gubernur Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi, dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Pedagang menilai pengosongan pasar yang direncanakan pemerintah kota merupakan penyingkiran sistematis atas ekonomi rakyat kecil. Padahal Pasar Barito baru saja direvitalisasi tahun 2023 dengan anggaran 1,6 miliar. Pedagang menganggap tidak transparan. Karena pembangunan itu kami tidak melihat urgensi pembangunan tersendiri. Karena kami melihat bahwa para pedagang itu sudah puluhan tahun. Dan itu menjadi memori kolektif warga Jakarta. Tidak ada urgensinya. Pekerja UKM harus dilindungi oleh negara. Pedagang menegaskan akan terus bertahan dan menolak keluar dari Pasar Barito selama pemerintah belum menjamin kepastian nasib mereka. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Para pedagang di Pasar Hewan Barito menolak direlokasi. Namun Pemprov Jakarta tetap akan menggabungkan 3 taman, yakni Taman Langsat, Taman Barito, dan Taman Leuser, dan menjalankan relokasi. Sejumlah pedagang di Jalan Barito, Jakarta Selatan memilih bertahan dan menolak relokasi. Belum ada surat resmi dari Pemprov Jakarta menjadi alasan para pedagang ini tetap berjualan. Selain pedagang burung, terdapat juga pedagang buah dan aneka ragam makanan yang masih menjajakan dagangannya. Mereka memilih tidak mengosongkan kiosnya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menegaskan relokasi Pasar Barito akan tetap dilaksanakan. Pedagang pun telah menandatangani persetujuan untuk pindah pada tanggal 3 Agustus. Ketika pemerintah Jakarta sudah memutuskan dan kami mempersilahkan Wali Kota Jakarta Selatan dan jajarannya sudah melakukan sosialisasi, sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Tanggal 3 ini adalah batas terakhir dan kami akan dalam waktu dekat menyelenggarakan groundbreaking sehingga dengan demikian hal yang berkaitan dengan pasar burung di Pasar Barito itu saya sudah meminta kepada jajaran pemerintah daerah Jakarta Selatan untuk menyelesaikan dan saya yakin akan selesai. Relokasi pedagang burung di Jalan Barito dilakukan karena adanya proyek penggabungan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser. Nantinya taman ini akan bebas dari aktivitas jual beli. Tim Liputan iNews melaporkan.